Bayangkan, sebuah surga dunia, air sebening kristal, karang warna-warni, dan kekayaan hayati yang luar biasa. Itulah Raja Ampat, mutiara dari timur Indonesia yang diakui dunia. Tapi, bagaimana jika surga ini berubah jadi tambang nikel? Apa dampaknya bagi Indonesia, dunia, dan masa depan generasi kita? Selamat datang di Fakta Dunia. Hari ini, kita akan membahas salah satu isu paling viral di Indonesia, rencana tambang nikel di Raja Ampat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus dapat video edukatif dan menginspirasi lainnya. Raja Ampat adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya, terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil. Raja Ampat menyimpan kekayaan laut yang disebut-sebut sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. 75% spesies karang dunia ditemukan di sini. Lebih dari 1.500 spesies ikan. Habitat langka bagi hiu karpet, dugong, penyut hijau, dan bahkan burung cendrawasih. Nama Raja Ampat berasal dari legenda lokal tentang 4 raja yang lahir dari telur naga dan menguasai 4 pulau utama, Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Masyarakat setempat hidup selaras dengan alam. Budaya mereka kaya akan seni, tari-tarian, dan ritual adat yang masih dijaga sampai sekarang. Raja Ampat tak hanya milik Indonesia, tapi telah menjadi perhatian dunia. Bahkan pengakuan internasional seperti CNN Travel menyebut Raja Ampat sebagai best snorkeling spot on Earth. UNESCO juga memasukkan kawasan ini dalam tentatif list sebagai warisan dunia. Bahkan, Conservation International menyebutkan sebagai event center of marine biodiversity. Tapi, apakah keindahan Raja Ampat akan berakhir? Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan kabar bahwa kawasan di Raja Ampat masuk dalam konsesi pertambangan nikel. PT Anugrah Tambang Industri, sebuah perusahaan tambang, disebut memiliki izin usaha di wilayah tersebut. Meski pemerintah Papua Barat Daya menegaskan bahwa izin tersebut telah dicabut, warga net ramai mengecam kemungkinan eksploitasi di wilayah konservasi ini. Kenapa Raja Ampat yang begitu sakral bisa hampir jadi lokasi tambang? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ikut buka suara. Ia mengatakan bahwa izin tambang di Raja Ampat itu adalah warisan masa lalu dan pemerintah telah mencabut izin tersebut. Bahlil juga menegaskan bahwa tidak ada tambang di kawasan konservasi Raja Ampat yang saat ini berlaku secara aktif. Tapi warganet tetap bertanya, kenapa izin itu bisa ada sejak awal? Apakah akan ada tambang baru di luar kawasan konservasi utama? Jika tambang ini tidak dihentikan, maka Raja Ampat akan mengalami kerusakan ekosistem laut dan darat, punahnya spesies endemik, tercemarnya laut akibat limbah tambang, hilangnya mata pencaharian nelayan lokal, potensi konflik sosial dengan masyarakat adat. Tambang nikel menghasilkan limbah seperti tailing dan air asam tambang yang bisa merusak terumbu karang dalam waktu singkat. Memang, nikel penting untuk baterai mobil listrik dan teknologi hijau. Tapi, nilai ekonomi berkelanjutan dari Raja Ampat, pariwisata, menghasilkan jutaan dolar per tahun, konservasi, program internasional mendanai pemeliharaan ekosistem, pendidikan, dan juga penelitian menjadi pusat studi biodiversitas global. Alih-alih ditambang, Raja Ampat bisa menjadi pusat ekowisata dan konservasi terbesar di Asia Tenggara. Tokoh adat, LSM lingkungan, hingga warga lokal menolak dengan tegas segala bentuk eksploitasi tambang. Kami tidak butuh tambang. Kami butuh laut yang bersih dan anak cucu yang bisa hidup damai. Raja Ampat bukan hanya pemandangan indah, tapi juga simbol kedaulatan, budaya, dan warisan Indonesia. Jika kita merusaknya, kita kehilangan lebih dari sekedar pulau. Kita kehilangan masa depan. Jangan diam, suarakan pendapatmu, lindungi Raja Ampat dari tambang nikel. Like dan komen, dan juga share video ini
Jika kamu peduli dengan lingkungan Indonesia, subscribe channel Fakta Dunia untuk konten mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.